Selamat siang. Siang, Miss. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu, ada yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan sudah untuk memimpin doa. Masih ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kayaknya teman kita ada yang nggak masuk ya? Iya, Miss. Ya, gimana deh Pas? Dafa sakit. Oh, Dafa sakit. Oke, mudah-mudahan nanti Dafa sudah diberi kesehatan ya. Amin. Dengan kita dengan kita ini. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari nih di minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak apa? Tentang apa? Pencemaran lingkungan. Iya, pencemaran lingkungan. Terus kemarin kalian juga udah mengidentifikasi nih terkait pencemaran lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Ada yang masih ingat nggak? Ayo, pencemaran lingkungan itu apa? Miss, Ya, silakan. pencemaran lingkungan itu adalah perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia maupun aktivitas alami alam. Ada lagi? Ini enggak? Saya Miss, Ya, silakan Puspa. pencemaran kayak limbah itu bisa diidentifikasi lewat aroma limbahnya, pH, terus juga karena ulah akibat manusia. Oke, jadi pencemaran lingkungan kemarin kita sudah membahas ya. Jadi bisa terjadi akibat aktivitas manusia, aktivitas alam, kemudian juga kalian bisa mengidentifikasi nih dari ciri fisiknya ya. Bisa berupa baunya, kemudian ada warna gitu ya, kemudian ada juga ciri fisik dan juga ada pH ya. Kalau pH kan kita butuh pH meter nih sebagai mengindikasi sebenarnya dia sifat asahamannya atau pH-nya gitu ya. Oke, kemudian pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas dan mempelajari terkait pengelolaan limbah. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari terkait pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, ya di sekolah kita ada banyak banget tuh ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan mencari gimana solusi dari pengolahan limbah yang ada di sekitar rumah sekolah. Ya. Nah, sebelum memulai, di sini saya ada informatif nih. Ini kemarin saya ambil foto ini dari teman-teman kalian nih, ya. Yang di sebelah kanan ada foto tentang sampah plastik. Nah, bisa dikategorikan menjadi sampah apa? Anorganik. Betul. Kemudian yang sebelah kiri ada sampah daun kering ya. Nah, itu bisa dikategorikan menjadi Sampah organik. Nah, gimana sih kita menghadapi hal ini, terus kita harus melakukan apa? Kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Lingga. Mungkin kalau pengawas itu mengurangi penggunaan plastik kalau kayak misalnya juga kita bawa wadah sendiri untuk beli jajan sendiri gitu. Terus atau membawa botol mineral sendiri dan di es. Oke, jadi mengurangi ya dengan cara kita misalnya beli botol tumbler sendiri gitu ya, tempat makan, tempat makan sendiri. Ada lagi nggak? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Ya, silakan Aisyah. Mungkin kita bisa mendaur ulang sampah hasil pembuangan. Mendaur ulang sampah semua. Nah, tadi sudah ada dua temanmu yang ingin menjawab. Mereka pasti kita lakukan yang pertama tadi katanya Lingga, kita harus mengurangi Miss gitu ya. Yang kedua tadi Ayla, kita harus mengelola gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengelolaannya dan efektivitasnya untuk bisa mengelola dampak pencemaran lingkungan yang ada di sekolah gitu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita akan melakukan ringkas terlebih dahulu ya. Nanti ada ringkas dan ada proses. Saya akan mengetahui kita pembahasan pembelajaran yang akan saya berikan kepada kalian. Oke, siapkan HP-nya. Oke, Miss. Kalian bisa buka krisis atau scan barcode yang ada di depan ya. Oke.
Yang lain udah? Sudah, Miss. Udah masuk ya. Kita mulai ya. Ya, Miss. Oke, Miss. Udah semua? Sudah, Sudah, Miss. Apa nih yang dapat juara 3, 2, dan 1? Oke. Oke. Juara satunya kamu, Pak, ya? Ya. Oke, baik. Ini PKT ya, nanti kita akan ada proses juga. Oke, tingkat kompetensi 46%, berarti prosesnya harus lebih dari 60% ya. Ya, Miss. Oke, lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran pada saat kali ini, nanti pembelajaran ini akan dipandu dengan IRKPD ya. Nah, IRKPD-nya bisa kalian scan di depan. Silakan di-scan terlebih dahulu. Bisa. Sudah? Sudah, Oke, Miss. sudah. Nah, kita akan bekerja sebagai tim dan kelompok ya. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya yang sudah kita bagi di minggu sebelumnya. Oke? Oke. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sana. Kelompok kita siapa aja, Bi? Kita nggak pindah dong berarti. Kelompok mana? Oh iya, ini cuma 3 ya? Iya. Kenapa nggak masuk ya? Iya, kan dapat nggak masuk, Miss. Oke. Oke, kurang lebih tampilan AKPD seperti ini ya. Ngerjain sama. Semua nggak sih? Semua ya. Ya, seperti ini kan? Iya. Oke. Di sini kita akan mempelajari terkait pengelolaan limbah, ya. Nah, di situ ada capaian pembelajarannya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, dan juga petunjuk dalam penggunaan IRKPD ya. Kita berdoa sebelum memulai aktivitas, kemudian yang kedua baca secara cermat dan seksama setiap panduan yang ada di IRKPD ya. Selesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik, benar, dan juga penuh dengan tanggung jawab. Gunakan sumber belajar dari berbagai sumber, baik untuk pembelajaran, buku-buku, internet, dan sumber lainnya yang dapat menjawab pertanyaan kalian. Kemudian kumpulkan LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tanyakan kepada guru saya apabila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Ya baik, kita mulai di nama kelompok terlebih dahulu. Silakan kalian ketik nama kelompoknya secara lengkap, ya. Ya, satu kelompok satu saja. Oh, majalah. Ya. Silakan diketik nama lengkap ya di dari KPD-nya. Oh. Pak. Apa? Ada yang lain. Fahri. Fahri pakai I pakai I. Fahri. Fahri-nya itu pakai Y. Ya. Farezi. Yi. Nomor. Sudah nih. Oh, saya sudah. Oke, baik. Nah, nama kelompok sudah kalian tuliskan ya. Kemudian di sini kalian akan melakukan pengamatan. Pengamatan ini silakan kalian bisa melihat videonya
Nah, videonya kita tonton bareng-bareng aja ya. Ya. Oke. Langkah-langkah untuk meminimalisir sekali pencemaran mikroplastik ke alam. Makanya kita lakukan dua hal. Pertama, kita buat piping block atau batako kita itu memiliki kuat tekan yang cukup tinggi sehingga kemungkinan dia untuk crumble kembali hancur gitu ya sangat rendah. Halo, saya Ofisa Vina, saya salah satu co-founder di Remix dan juga saat ini bekerja sebagai COO di Remix. Tadi videonya kita bisa melihat bahwa ada suatu tempat untuk pengolahan limbah, terutama limbah-limbah yang memang sudah tidak ada harganya gitu ya. Gimana caranya supaya hal ini bisa termanfaatkan kembali dengan cara pembuatan plastik blok, gitu ya. Nah kemudian kalian bisa mengisikan beberapa pertanyaan yang didasari oleh video yang sudah kalian tonton tadi. Nah, oke, kita bisa mulai pada pertanyaan yang pertama ya. Nah, berdasarkan pengamatanmu, apakah yang dibahas pada video tersebut? Pertanyaan ini bisa kalian jawab di LKPD, berdiskusi dengan teman-teman dalam satu kelompok ya. Oke? Pengelolaan limbah yang sudah dikatakan tidak ada riwayatnya plastik dan Pengelolaan Gimana apa yang dibahas? pengelolaan limbah. Limbah apa? Limbah. Tadi itu plastik. pengolahan plastik yang sudah dikatakan. Nah, ya. Iya, tidak ada harganya, mau dikemanain juga dia nggak bisa kemana ya. Mau sampai kita punya anak lagi terus nggak bisa diolah lagi. Iya, berapa mana anak? Pengelolaan limbah. Zero waste. Zero waste itu apa? Zero waste itu apa ya namanya? Zero itu kan nol ya. Iya. Maksudnya dia berusaha dalam hidupnya itu menekan penggunaan plastik hingga adanya solusi itu. Iya, jadi dia itu sebisa mungkin dalam hidupnya itu tidak menghasilkan limbah sampah plastik dan lain-lain. Iya, zero waste. Iya keren. Apa sih kalau kita harus mengolah sampah? Karena sampah itu kan mencemari lingkungan ya, Miss. Hmm. Karena sampah plastik itu sangat susah terurai gitu, Miss. Dan itu memiliki dampak yang buruk lah buat lingkungan, mau ke manusia, mau alam gitu. Ya, itu sih Miss jawabanmu kayak gitu. Oke. Gimana pokoknya ini? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Miss. Tidak Tidak ada. Oke. Selanjutnya setelah kalian mengamati video yang sudah ditayangkan, kemudian juga kalian mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam KPI atau KPD. Nah sekarang kalian silakan membaca artikel ya. Artikel di sini terkait adalah jurnal. Jadi jurnal ini adalah berisi bacaan tentang pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait pencemaran lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, di sini ada jurnal yang menerangkan atau mungkin membuat tulisan terkait penanganan sampah yang ada di sekolah. Bisa kalian baca atau mungkin kalian nanti akan mencari sumber-sumber yang relevan yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk dapat membuat suatu media digital. Jadi ada bentuk laporan ya, suatu media digital tentang mengidentifikasi pengolahan. Nah, pengolahan limbahnya seperti apa? Yang kalian temukan di sekolah ya. Nah, ya di sekolah kalian kan sudah diimplementasikan. Jadi ada apa aja kemarin di sekolah pencemarannya? Sampah plastik, daun-daun kering, pisau makanan. Ada lagi? Styrofoam. Ya, dibuka lagi tabel yang kemarin sudah diidentifikasi ya. Kemudian nanti kalian bisa mengambil satu aja permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita, kemudian kalian buat media digitalnya. Nah, di sini Miss bisa bebaskan ya. Kamu bisa pakai post
poster, kamu bisa pakai video atau infografis atau mungkin PowerPoint atau media digital yang kamu senengin ya, boleh terkait cara pengelolaan limbah atau pengelolaan sampah yang ada di sekitar sekolah kita ya, melalui literasi jurnal yang bisa kalian klik di dalam IKPD atau mungkin kalian cari jurnal yang relevan yang lain. Mana dapat artikel terkait apa pengelolaannya? Di apa ya? Pengelolaan sampah dari lingkup kecil dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tindakan peduli lingkungan. Apa yang dibuat, tindakan apa yang dibuat dalam jurnal tersebut? Ini yang paling sering dibaca ini tuh 5R. 5R. 5R terus manajemen. Terus aku baru baca 5R. Baru baca 5R ya. Oke. Selanjutnya kalian bisa melaporkan hasilnya ya. Oke, kalian bisa melaporkan hasilnya terkait jurnal atau artikel atau sumber lain yang relevan untuk dijadikan suatu media grafis ya. Bentuknya boleh berupa PPT, poster atau infografis, video dan juga PowerPoint ya. Nah, setelah kalian nanti membuat media digitalnya, bisa kalian kirimkan ke grup kita dan kemudian kalian bisa mempresentasikan hasil dari media digital yang sudah dibuat. Oke? Ya. Sudah? Dari kelompok. Udah. Oke. Kita mulai dari kelompok pertama, 2, 3, 4 ya. Oke. Iya, Miss. Ya, sekarang ini. Ya, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang pengolahan limbah plastik menjadi ekobrik. Sebelumnya, izin dulu memperkenalkan diri, nama saya Kak Tadi. Saya Semar Melati, saya tetangga ini. Apa sih itu ekobrik? Ekobrik adalah bata buatan tangan yang dibuat dari botol plastik yang dipadatkan dengan limbah plastik non-organik. Mereka digunakan sebagai bahan bangunan alternatif. Berikutnya akan dijelaskan sama Alat pembuatan ekobrik itu ada 3. Itu yang pertama botol plastik, terus kayu atau barang untuk pemadatan, terus ada pemotong atau pisau. Nah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat ekobrik itu pertama limbah plastik, itu yang non beracun dan non organik, terus sarung tangan sama masker. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja. Di sini ada 8. Yang pertama ada pilah dan bersihkan sampah plastik. Yang kedua ada sediakan botol kemas air mineral dalam jumlah banyak. Yang ketiga, gunakan tempat untuk memasukkan plastik. Yang keempat, masukkan sampah plastik ke dalam botol. Yang kelima ada padatkan sampah plastik. Yang keenam ada timbang setiap ekobrik. Yang ketujuh ada simpan ekobrik di tempat yang teduh, dan yang terakhir ada sistem ekobrik. Nah, selanjutnya itu ada hal yang diperhatikan dalam pembuatan ekobrik itu ada 8. Yang pertama, jenis limbah plastik, kebersihan limbah plastik, pengadakan yang baik, kepadatan dan ketebalan, botol plastik yang tepat, tabel dan informasi, tempat penyimpanan, hingga keselamatan. penjelasan dari kelompok kami dengan apa itu ekobrik. Jika ada yang ditanyakan, Jadi pertanyaan di sini ekobrik. Tadi kan ekobrik ini adalah bata buatan tangan ya. Jadi apakah yang tadi ini batanya itu lebih efektif dari bata biasa ataukah malah dibuat bata biasa? Jadi ini hanya
ekobrik ini nggak bisa. Ya, ekobrik itu kalau misalnya dibandingkan dengan bahasa itu lah ya. Iya. Ekobrik itu ya. Dan banyak efektivitasannya seperti apa gitu. Ya itu. Ini dibentuknya furnitur. Diperuntukkannya itu idealnya itu apa sebenarnya? Kalau misalnya yang kebangunan kan kayaknya lebih efisien ketika kita menggunakan satu gitu kan. Ya. Izin menjawab ya. Jadi kalau masalah bata biasa sama ekobrik itu tentu aja lebih efektif bata biasa. Karena ekobrik itu cuma bertahan 2 sampai 3 tahun. Ya. Jadi pemanfaatan ekobrik itu nggak bisa kalau misalkan buat bikin rumah atau bangunan untuk jangka waktu yang panjang gitu. Jadi ekobrik itu bisa digunakan untuk kayak furnitur atau perabotan rumah, terus ya untuk Oke, terima kasih. ya Berarti tadi disimpulkan bahwa sebenarnya ekobrik itu tidak begitu efisien ya dalam penggunaan terutama untuk bangunan. Karena memang hanya 2 sampai 3 tahun. Jadi memang masih butuh perawatan atau pergantian ya. Iya. Mungkin itu yang menjadi kekurangan untuk penggunaan ekobrik. Jadi tidak bisa jangka panjang ya. Udah berarti Jadi kalau penggunaan yang tidak bisa dipakai ya balik lagi ke penimbunan ya. Lo nanya gimana? Tapi masih ada kekurangan lah. Mungkin Bisa ini nggak nanti kamu jelaskan? akan bisa dan upaya-upaya bisa menindaklanjuti. Oke? Udah. Ya, cukup Saya baik. jelaskan. Silakan gitu. Jelaskan sedikit. Kemudian dari Jelaskan ulang. Yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Tadi kelompok satu pengolahan terkait tas tas bekas dari sampah plastik. Oke. Kemudian kelompok 2 tadi membahas mengenai pengolahan ekobrik ya. Nah, tadi mungkin pengolahan ekobrik jadi banyak tuh ya. Kalau misalkan dia tidak bisa termanfaatkan, kemudian juga bisa menjadi penumpukan sampah dan lain-lain. Jadi mungkin ada upaya-upaya selanjutnya nih ya. Mungkin bisa dimanfaatkan seperti yang ada di video tuh tentang paving block gitu ya. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk paving block. Cuman mungkin kekurangan dari sekolah kita belum ada peralatan yang bisa menunjang atau memfasilitasi ke arah situ ya. Kemudian untuk kelompok 3 tadi membahas tentang 5R ya. Nah mungkin terkait dengan mengedukasi masyarakat karena tadi berkaitan dengan jurnal yang betul. Jurnal yang dibaca adalah langkah-langkah yang bisa mampu mengedukasi orang lain gitu ya. Mungkin aksi nyatanya nanti bisa membuat poster gitu ya dan juga langkah-langkah edukatif lainnya di sekolah kita. Kemudian untuk kelompok terakhir tadi membahas tentang briket ya yang bisa memanfaatkan sampah daun kering. Kira-kira ada pertanyaan sekarang juga kira-kira kalau misalnya bukan daun jati bisa nggak gitu ya. Ternyata tadi menjawab segala macam bentuk yang sifatnya kering seperti daun-daun kekeringan kering itu bisa dimanfaatkan sebagai briket. Ya, oke, baik. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita pada kali ini apa yang bisa disimpulkan? Silakan ada yang bisa menjawab. Apa yang bisa kita simpulkan? Silakan, Raffi. Jadi dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan langkah-langkah apa sajakah untuk mengelola limbah sampah yang ada di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah. Contohnya tadi itu sampah plastik itu dari kemasan saset yang tertolak dari tempat buang sampah itu bisa dijadikan paving block atau semacamnya. Mungkin cukup. Ya, ada lagi? Silakan. Ada. Kesimpulan? Ya, silakan Gali. Dari pembelajaran yang aku dapat hari ini tuh, jadi kita dapat mengurangi atau meminimalisir dampak yang dilakukan oleh pencemaran lingkungan di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Kemudian kita sudah menyimpulkan nih banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini ya.
Nah, itu juga berkaitan dengan manfaat. Nah, manfaatnya apa? Ketika kita belajar tentang pengelolaan, manfaat yang bisa kalian rasakan apa? Silakan, ada yang bisa mengembangkan pendapatnya? Manfaatnya? Kita belajar hal ini, manfaatnya apa? Apa? Manfaatnya apa, Resna? Iya, boleh silakan, Resna. Mas Chris. Gimana, Resna? Manfaatnya ada apa aja? Manfaatnya itu kita dapat bisa mengetahui pembuatan-pembuatan seperti kelompok satu ini pembuatan A kita dapat mengetahuinya. Kelompok dua kita dapat mengetahui pembuatan ekobrik dan kelompok tiga kita dibicarakan kita dapat mengetahuinya. Dan kelompok empat kita dapat mengetahui cara membuat briket dari industri. Oke, ya, banyak manfaatnya ketika kita sedikit mengetahui terkait pengelolaannya, gitu ya. Oke, tadi sudah kalian presentasikan juga. Oke, sebelum ditutup terkait pembelajaran kita kali ini, kita akan melakukan post test ya. Gitu. Ini lagi mati lampu nggak apa-apa, tapi tetap bisa post test ya. Yang penting HP-nya nggak mati aja gitu ya. Oke, nanti linknya saya akan kasih ke grup kita, ya. Dulu ya. Asap pembuatan. Kedua. Finish ya. Ya. Finish. Wah, kebalap dong. Ini kita pakai shield. Siapa? Gua kalau gua di TIK ada kan pakai shield. Shield, iya tuh. Gila pada nyerang gua cuy. Serangan bertubi-tubi. Resna, pindah 3, tadi pindah 2, Taufik 1. Post test ada peningkatan ya. Ya. Tadi Ya, kita Miss. menggunakan peringkatnya 42%, sekarang ada peringkat 67%. Jadi naiknya agak hampir 20% sendiri ya. Berarti peningkatannya sangat baik. Kemudian pembelajaran kita pada kali ini saya ingin melakukan refleksi. Nanti linknya akan saya kasih ke grup. Silakan kalian isi refleksinya melalui aplikasi Padlet ya. Ada 4 pertanyaan terkait pembelajaran kita pada hari ini ya. Apakah perlu diperbaiki untuk kedepannya atau seperti itu? Bagaimana? Gimana caranya, Li? Sudah diisi ya? Dah. Oke. Miss. Cukup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila kita bihak, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Weekend. Terima kasih. Terima kasih, Miss.